Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia Srafriulia. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk pertama kita buka terlebih dahulu tugasnya. Kita lihat di sini, buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, C dengan masing-masing gaji yang sudah ditentukan, dan setiap golongan disimpan pada array gaji jika diinput golongan A, B, dan C dan mengambil gaji pada array 0, 1, dan 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi Java dulu. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Lalu kita buat file baru. Tugas gitu. Di sini kita buat terlebih dahulu. Kita masukkan perintah import util Java scanner. Dengan public class tugas 3 kita buat public practice void main string ARBS. Oke, di sini kita akan memasukkan array untuk menyimpan gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini kita menggunakan perintah double dengan array 1 dimensi gaji sama dengan 5 juta koma 6.500 9.500. Titik koma. Selanjutnya kita akan memasukkan array untuk menyimpan
Presentase gaji lembur. Berdasarkan jam lembur. Sini kita gunakan juga double kita namakan lembur. Kita namakan dengan lembur sama dengan 0,30 untuk 30%, 0,32 untuk 32%, 0,34 untuk 34%, 0,36 untuk 36%, dan 0,38 untuk 38%. Titik koma. Selanjutnya kita masukkan perintah scanner. Ini terbalik. Masukkan scanner, input sama dengan new scanner, sistem in titik koma. Selanjutnya kita masukkan input golongan karyawan. Dengan perintah sistem outprint, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Titik koma. Selanjutnya kita masukkan perintah cell golongan sama dengan input next kurung titik chart indeksnya 0. Oke. Titik koma. Selanjutnya kita akan membuat input jam lembur. Kita sistem outprint, masukkan golongan, masukkan jam lembur 1 sampai 4. Masukkan golongan jam, gini aja. Masukkan golongan jam lembur dengan perintah integer jam lembur dengan input next in titik koma.
Selanjutnya kita akan mengambil gaji pokok berdasarkan golongan dengan perintah double. Gaji gaji pokok sama dengan 0 titik koma. Kita switch golongan case A. A titik koma gaji pokok sama dengan gaji 0. Kita gunakan break. Selanjutnya case B titik koma gaji pokok sama dengan gaji 1 break. Selanjutnya case C titik koma gaji pokok sama dengan gaji 2 titik koma. Case A, case B, case C. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke break koma default sama dengan sistem outprint ln golongan karyawan tidak valid titik koma. Selanjutnya kita ke sistem exit. No. Titik koma, kita lanjut ke kita masukkan untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Kita gunakan perintah double. Double gaji lembur sama dengan 0 titik koma. Lalu kita gunakan perintah if jam lembur sama dengan 1 titik koma. Kurung awal gaji lembur sama dengan lembur
kali gaji pokok titik koma. Selanjutnya kita gunakan perintah else if. Jam lembur sama dengan 2, gaji lembur sama dengan lembur 1, gaji pokok kita gunakan else if kembali. Jam lembur sama dengan 3, gaji lembur sama dengan lembur 2 dikali gaji pokok titik koma. Kita gunakan if kembali. Jam lembur sama dengan 4, gaji lembur sama dengan lembur 3, gaji pokok titik koma. Kita gunakan else kembali. Jam lembur lebih besar sama dengan 5, Kurawal. Gaji lembur sama dengan lembur 4 dikali gaji pokok titik koma. Selanjutnya kita akan menghitung total penghasilan. Kita gunakan perintah double. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan output dari masing-masing perintah. Sistem out print ln gaji golongan RP plus gaji pokok titik koma. Selanjutnya sistem out print ln kita menghitung gaji lembur. RP plus gaji lembur titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah dari penghasilan setelah dihitung berdasarkan penghasilan plus total
titik koma. Untuk mengakhiri, kita menggunakan perintah input close. Titik koma. Oh, ini ada ya. Inner input. Oke, kita gunakan perintah sini saja. Tabel gaji pokok, titik koma, gaji pokok sama dengan 0, titik koma, switch golongan, space A. Gaji pokok sama dengan gaji 0. Ya, kita hapus. SB juga sama, kita ubah. Gaji pokok sama dengan 1, berikutnya kita hapus. C juga sama, kita ubah. Gaji pokok sama 2, berikutnya juga kita hapus. Kita lanjut ke default. Oke. Ini untuk default. Oke, kita coba jalankan di tugas 3. Kita coba run file. Kita masukkan golongan A dengan gaji lembur 1, maka dapat dilihat gaji golongan A 5 juta dan gaji lemburnya berarti 30% dari gaji pokok, yaitu sebesar 1.500.000 dengan jumlah penghasilan 6.500.000. Oke, selanjutnya kita coba golongan karyawan A dengan jam lembur 2 jam. Kita tulis A dengan jam lembur 2 jam. Bisa dilihat gaji golongan A yaitu 5 juta dan gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, yaitu sebesar 1.600.000 dengan penghasilan total yaitu 6.600.000. Kita coba jalankan kembali. Kita coba golongan A dengan gaji lembur 3 jam. Gaji golongan A masih 5 juta dengan gaji lembur yaitu 1.700.000.
34% dari gaji pokok dengan penghasilan 6.700.000. Kita jalankan kembali. Masih golongan A dengan jam lembur 4 jam. Di sini gaji golongannya masih sama 5 juta, gaji lemburnya yaitu 36% dari gaji pokok, yaitu sebesar 1.800.000 dengan jumlah penghasilan total yaitu 6.800.000. Oke, untuk selanjutnya kita coba masih A dengan jam lembur 5 jam. Untuk gaji golongan A masih sama 5 juta dan gaji lemburnya 1.900.000, itu dari 38% dikali dari total gaji dengan jumlah penghasilan 6.900.000. Kita coba untuk golongan B dengan jam lembur 1, gaji golongan B sebesar 6.500.000. dan benar. Dengan gaji lembur 30% dari gaji pokok yaitu sebesar 1.950.000 dengan jumlah penghasilan 8.450.000 rupiah. Kitaran kembali untuk menguji jam lembur 2 jam. Si B. Untuk jam lembur 2 jam, gaji golongannya masih sama 6.500.000 dengan gaji lembur 2.080.000 yaitu 32% dari gaji pokok dengan jumlah penghasilan 8.580.000 rupiah. Selanjutnya kitaran kembali. Masukkan golongan B dengan jam lembur 3 jam. Untuk gaji golongannya masih sama di 6.500.000 dengan gaji lemburnya 2.210.000. Ini dari perhitungan 34% dari gaji pokok dengan jumlah penghasilan 8.710.000. Oke, kitaran kembali untuk melihat jam lembur 4 jam. Gaji golongannya masih sama dengan gaji lembur 2.340.000, yaitu total dari 36% dikali dengan gaji pokok dengan jumlah penghasilan 8.840.000. Kitaran kembali. Kita masukkan jam lembur yaitu 4 jam. Sudah ya, 4 jam, 5 jam. Untuk gaji golongannya masih sama dengan gaji lembur 2.470.000. Ini dari total 38% dari gaji pokoknya dengan jumlah penghasilan 8.970.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan C. Dengan jam lembur 1, gaji golongan C yaitu 9.500.000 dengan gaji lembur 2.850.000, yaitu hasil dari 30% dari gaji pokoknya dengan jumlah penghasilan 12.350.000. Kitaran kembali. Kita masukkan golongan C dengan jam lembur 2 jam. Gaji golongan C masih sama 9.500.000 dengan gaji lembur 3.040.000. 3.040.000 ini hasil dari 32% dari gaji pokok dengan jumlah penghasilan 12.540.000. Oke, kitaran kembali. Golongan C dengan gaji jam lembur 3 jam. Gaji golongannya masih sama. Gaji lemburnya 3.230.000, yaitu hasil dari 34% gaji pokok dengan jumlah penghasilan seluruhnya 12.730.000. Kitaran kembali. Golongan C kita coba lihat untuk jam lembur 4 jam. Untuk jam lembur 4 jam di golongan C,
yaitu gaji golongannya masih sama 9.500.000, gaji lemburnya ada di 3.420.000. Ini dari hasil 36% dikali gaji golongan dengan jumlah penghasilan total 12.920.000. Kita lanjut golongan C, jam lembur 5. Untuk gaji golongan C masih sama 9.500.000 dengan gaji lembur 3.610.000. Ini hasil dari 38% total gaji pokok dengan jumlah penghasilan seluruhnya yaitu 13.110.000 rupiah. Oke, untuk pengujian sudah kita lakukan semua. Kita coba menguji jika kita masukkan golongan lain selain golongan A, B, dan C. Kita coba masukkan golongan D dengan jam lembur 1, maka golongan karyawan tidak valid. Perintahnya berarti berhasil. Sekian pengerjaan tugas 3 dari saya, yaitu membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus yang sudah disediakan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Selebihnya terima kasih.